Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Fatah, saya jurusan Teknik Industri, Binus Yan 2021, peminatan Service Engineering. Ya, nama saya Dava Dika Widiwardana, jurusan Teknik Industri, Stream Manufaktur, Binusian 2021. Ya, nama saya Kenny Buntoro, Binusian 2021, Stream Service Engineering. Kalau menurut saya, kuliah di Teknik Industri itu banyak ups and downs-nya. Jadi, untuk pertama kali baru masuk teknik industri itu karena kan kuliah itu masih general ya, jadi saya mesti adaptasi dulu, menikmati lah kuliah teknik industri. Dosen-dosen sama teman-temannya seru-seru sih. Jadi Hmm. kuliah teknik industri itu banyak pelajaran yang saya dapetin. Untuk mata kuliah di awal-awal itu masih belajar dasar-dasar, kemudian pada semester 5 itu udah belajar pendalaman materi dari teknik industri. Kuliah di teknik industri itu sebenarnya udah cukup baik ya dari sisi materinya, dari awal sampai akhir. Terus juga teman-temannya juga asik semua. Terus matkulnya dari lab-labnya juga udah sangat bagus. Pokoknya mantap deh. Hai, namaku Selvi. Aku Binusian 2021 dari jurusan Teknik Industri dengan stream Supply Chain Management. Pada kesempatan kali ini, aku ingin share nih ke kalian bagaimana pengalaman aku berkuliah di Teknik Industri Binus University serta tips and tricks aku selama proses perkuliahan. Oke, menjalani kuliah di Binus University jurusan Teknik Industri tentu memberikan banyak tantangan dari tiap semesternya. Mulai dari tantangan yang kecil, biasa, hingga tantangan yang besar. Namun, tantangan yang diberikan atau yang kita hadapi tentu tujuan utamanya adalah untuk para mahasiswa dapat belajar dan berkembang untuk menjadi calon teknisi yang berkualitas dari segi ilmu industri dan mental yang kuat setelah para mahasiswa lulus nanti. Halo, perkenalkan nama saya Sonia Wijaya, Binusian 2021, mahasiswa Teknik Industri dengan penjurusan Supply Chain Management. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan testimoni mengenai pengalaman saya yang telah berkuliah di bidang teknik industri tentunya. Di teknik industri itu benar-benar pengalaman kuliah yang nggak bisa dilupain. Momen, pelajaran, ilmu, pengalaman, dosen, semua sangat berpengaruh. Ilmu juga mengenai teknik industri yang kamu dapat kan juga detail dan kalau bisa dibilang mind blowing banget, diajarin dari atas sampai bawah dan dibimbing juga sampai terjun langsung ke dunia industri. Di matkul sih, karena kan kita ini melajarin semuanya ya, karena terus saya tuh sempat bingung kenapa belajar biologi lagi dan lain-lain. Ada salah satu mata kuliah yang sangat saya kurang mengerti ya, yaitu programming. Tingkat kesulitan dari tiap mata kuliah tentu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian, tantangan di luar akademis tentunya adalah bagaimana sih kita bisa terlihat lebih outstanding daripada mahasiswa lain. Atau dalam kata lain, apa yang membedakan kalian dari teman-teman yang lain? Tantangan yang saya hadapi ketika di masa kuliah tentu saja banyak. Misalkan proyek-proyek besar, proyek desain ergonomis, skripsi, sidang, walaupun disebut sebagai tantangan yang pastinya akan membuat saya untuk memahami lebih dalam terkait ilmu teknik industri secara teoritis maupun keadaan di real life. Saya tuh kalau misalnya emang nggak bisa dalam suatu matkul tuh saya emang cari orang yang menurut saya bisa belajar dari dia gitu. Jadi saya kalau setiap mau ujian sih biasanya saya belajar sama dia gitu, join ikut kelompok belajar dia juga. Jadi saya juga ngajak teman-teman untuk belajar kelompok, kemudian habis dari belajar kelompok itu saya review lagi sendiri di rumah. Kalau cara aku menghadapi tantangan yang pertama adalah tentu selain dengan belajar yang serius, aku punya banyak sekumpulan teman yang juga merupakan support sistemku. Support sistem yang dapat saling memberikan dukungan, motivasi ketika aku mengalami down, saling mengajari materi ketika mendekati ujian, sampai menjadi sahabat yang mampu menemani di momen suka dan duka. Tantangan kedua, aku atasi dengan aktif di organisasi teknik industri skala internasional yang sering disebut dengan istilah IISI. Di sana, aku menemukan senior yang tidak senioritas, pintar, ramah, dan tidak pelit ilmu. Jadi, ketika aku memiliki satu kesulitan, biasanya juga aku sering berkonsultasi dengan mereka semua. Bahkan, pertemanan aku dengan segenap keluarga IISI masih terjalin dengan sangat baik hingga sekarang loh. Saya menghadapi semua tantangan adalah dengan memberikan positif energi untuk diri saya maupun pikiran saya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan semaksimal mungkin dengan effort yang saya miliki. Paling dirasa manfaat itu paling yang lab udah masuk ke teknik industri, contohnya kayak HIS, terus kalau service engineering itu ada DSFD sama POA. Lab-lab itu
DSFD, HIS, POA, itu semua kan bagian dari teknik industri. Jadi di manufaktur itu juga diajarin gimana kita ngerancang dari pabrik itu sendiri dari awal sampai akhir, terus kita juga buat barang dari barang belum jadi sampai jadi. Ya bisa dirasakan manfaatnya seperti itu. Oke, mengenai mata kuliah general yang paling aku suka adalah mata kuliah non-industri yaitu Character Building dan Leadership. Namun, mata kuliah praktikum yang paling aku suka tidak ada yang paling aku suka. Karena semua mata kuliah praktikum teknik industri sangat seru dan dapat langsung dirasakan manfaatnya dari setiap pertemuan kelas. Di sini langsung terasa menjadi anak industri secara utuh. Pokoknya seru deh. POA sih, kenapa? Karena saya benar-benar terkejut juga, sesuatu yang kecil yang menurut saya hal biasa ternyata punya teori dan hitungan tersendiri dan banyak terpakai juga ilmu dan prakteknya. Kalian jangan kaget kalau awalnya tuh kalian ketemu pelajaran yang general. Teman-teman angkatan bawah itu banyak bergaul dengan teman-teman lainnya. Sesuaikan dengan minat kalian semua. Tips and tricks aku untuk adik-adik sekalian untuk dapat melewati masa perkuliahan dengan baik adalah tentu dengan memiliki banyak teman dan senior yang dapat membangun kalian ke arah yang lebih baik. Kemudian, belajar dengan serius ketika menghadapi ujian. Sesulit apapun tantangannya, jangan terlalu dipikirkan ya, namun dihadapi dengan persiapan yang matang. Yang terakhir, tentu berdoa kepada Tuhan agar setiap perjuangan yang sudah kita boleh lakukan dapat berbuah manis pada akhirnya. Ingat, manusia yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Sekian yang dapat aku share ke kalian semua. Semoga bermanfaat ya adik-adik sekalian. God bless y'all. Bye!